Oke, baik selamat sore semuanya. Kita kembali lagi berkumpul untuk, sharing, bacaan pada stase atau kata-katanya bagus tadi itu Dita, rotasi. Rotasi bedah mikro, rotasi rekonstruksi bedah mikro pada prodi bedah praksi rekonstruksi estetik FKUI RSCM. Yang akan membawakan, jurnal kali ini adalah Ute. Jadi dokter Ute ini sudah hampir sebulan, jadi sudah mulai kata-katanya udah banyak menggunakan kata-kata ala bedah mikro gitu. Kemudian akan membawakan hal yang menurut saya cukup menarik karena kita juga beberapa kali dikirimkan oleh teman dari kulit yang mulai merambah ke arah bedah-bedah, ke arah bedahnya gitu. Mudah-mudahan menjadi pemicu kita untuk juga mendalami hal ini karena topik yang dibawakan ini sebenarnya topik mengenai eksisinya itu ada pada Grab and Smith. Kemudian yang kedua akan dibacakan oleh Amira. Amira ini residen kita di semester dasar. Jadi beda dasar yang sedang stase mikro dasar ya selama 3 minggu. Ini minggu pertama. Jadi bahasanya nanti akan banyak kita berikan masukan, tapi nggak apa, Mira pelan-pelan akan jadi terbiasa kalau belajar untuk membacakan sendiri di tempat kita. Tidak ada yang salah, nggak usah takut. Kalian pasti membuat presentasi lebih baik. Tapi nanti kalau ada sedikit yang perlu ditekankan, seperti sesuatu yang common itu akan kita bantu. Silakan, Dr. Ute, memulai. Terima kasih Dokter Ocha atas pembukaannya. Selamat sore kepada dokter-dokter sekalian. Pada hari ini saya akan membawakan jurnal reading yang dengan tema e-reconstruction. Jurnal yang saya ambil dari PRS Journal tahun 2019 dengan judul e-reconstruction after most sensor excision, lessons learned from 327 consecutive cases. Untuk latar belakangnya, manfaat dari telinga adalah untuk membantu kita untuk mendengar dan untuk esensial untuk pemakaian kacamata. Dan secara estetik juga penting karena merupakan landmark dari simetri dari wajah. Dan anatomi dari telinga ini merupakan struktur yang paling kompleks yang berada di wajah karena terdapat curvature interconnecting yang multiple dengan konveksitas dan konkavitas. Lalu terdapat ketebalan dan kontur yang sangat berbeda-beda dan juga terdapat salah satu komponennya yaitu cartilage yang jika tidak benar dalam kita merekonstruksinya itu akan membuat deformitas dan membuat morbiditas kepada pasien. Misalnya pada pasien-pasien yang secara rekonstruksi tidak baik pada pasien kondritis akan memberikan deformitas seumur hidup. Lalu jika ada hematoma yang tidak didrainase dengan baik akan menyebabkan cauliflower ear. Lalu jika terdapat pada external auditory canal terdapat stenosis akan mengganggu secara fungsional sehingga dan juga akan sulit untuk diperbaiki di kemudian harinya. Jurnal ini merupakan jurnal yang dilakukan dari studi selama 14 tahun experience dari penulis. Yang pertama kita bahas sedikit mengenai anatomi dari telinga bagian eksterna. Di sini merupakan helix, di sini merupakan antihelix, lalu terdapat crura dari antihelix di sini, terdapat tubercle, lalu di bagian dalam sini ada scapha, terdapat triangular fossa di antara helix dan antihelix, lalu di sini ada crus dari helix, di sini ada tragus dan antitragus, lalu di bagian dalam sini ada concha dari aurikular, lalu ada intertragic notch, dan di paling bawah ada lobulus dari auricula. Untuk sumber perdarahannya berasal dari external carotid artery yang akan bercabang menjadi dua, yang mendarahi bagian anterior dari telinga, yaitu superficial temporal artery, dan akan bercabang ke bagian posterior, yaitu posterior auricular artery.
Lesson learn yang didapatkan dari jurnal ini ada 8, yaitu yang pertama penggunaan dari acellular dermal matrix itu akan sangat mempermudah pasien karena tidak dibutuhkan penggantian balutan dan dapat mempersiapkan bed luka untuk nantinya di kemudian hari akan digunakan untuk rekonstruksi flap. Lalu eksisi cartilage itu dapat dilakukan dan defeknya itu dapat ditutup secara primer. Lalu untuk cartilage graft sebenarnya tidak dibutuhkan jika kita melakukan Diefenbach flaps. Lalu untuk rekonstruksi dengan wedge excision dan Antiabach flap ini merupakan suatu proses rekonstruktif yang kontinum. Lalu skin graft biasanya digunakan sebagai rekonstruksi primer pada defek yang besar atau dengan defek dengan exposed cartilage. Lalu penulis juga mengatakan prinsip less is more, yaitu penggunaan cartilage harus di sparing pada sebagian besar area di sekitar rim selama helixnya intak. Lalu tidak dibutuhkan penghentian dari penggunaan antikoagulasi pada defek yang berukuran kecil sampai medium. Dan umur dari pasien seharusnya tidak mempersulit dari rekonstruksi. Untuk metodenya menggunakan retrospective review yang dilakukan oleh senior author dari tahun 2004 sampai 2018. Data yang diambil ada data demografik, data rekonstruksi, dan data komplikasi. Terdapat total 327 rekonstruksi telinga dengan rata-rata usia 64,5 tahun, dengan defek yang paling sering berada di pada helix pada 1/3 superior sebanyak 29,4%, lalu yang kedua paling sering ada di helix di 1/3 tengah. Lalu untuk defek areanya rata-rata 5,4 cm kubik, dengan paling sering penyebabnya adalah basal sel karsinoma. Lalu untuk pasien kebanyakan tidak mengalami radiasi sebelumnya, walaupun ada 3,9% yang mengalami radiasi. Lalu pasien yang merokok cukup banyak, yaitu 21,9%, dan pasien yang mengkonsumsi antikoagulan juga dapat terbilang banyak, yaitu sebanyak 14,5%. Untuk rekonstruksi, lebih dari 50% menggunakan full thickness skin graft, 30% menggunakan flap, yaitu post-auricular flap, Diefenbach flap, dan Antiabach flap. Lalu untuk komplikasi, yang paling sering terjadi adalah partial graft loss, dan yang kedua adalah infeksi. Untuk analisis dari variabel-variabel yang berhubungan dengan komplikasi yang dinilai berbeda bermakna hanya satu, yaitu ukuran defek. Jadi semakin besar ukuran defek, dinilai akan berhubungan dengan meningkatnya komplikasi. Sedangkan usia, penggunaan antikoagulan, pasien merokok atau tidak merokok, atau sebelumnya pernah menjalani radiasi atau tidak berhubungan secara signifikan terhadap komplikasi yang terjadi. Untuk algoritma, senior author membuat algoritma berdasarkan kasus-kasus yang telah diterima oleh penulis. Yang pertama prinsipnya adalah dilihat apa yang hilang dan apa yang butuh untuk direkonstruksi, baik secara fungsional maupun secara estetik. Definisi dari small defect adalah kurang dari 1 cm kubik, dengan large defect adalah lebih dari 1 cm kubik. Lalu dievaluasi apakah tujuan yang diinginkan oleh pasien dan bagaimana keadaan umum dari pasien tersebut. Karena kebanyakan pasien yang menjalani Mohs surgery itu adalah pasien-pasien dengan usia geriatri. Lalu untuk tujuan fungsionalnya adalah untuk menjaga patensi dari auditory canal dan vertical height dari telinga, dan untuk tujuan estetiknya adalah kontinuitas dari helical rim. Algoritmanya, jika didapatkan defek pada telinga dibagi 3 berdasarkan lokasi, apakah di rim, apakah di sentral, atau apakah di lobulus. Jika defeknya terdapat di rim, apakah lukanya dapat ditutup tanpa menyebabkan distorsi yang signifikan? Jika iya, maka dapat dilakukan primary closure atau Antiabach. Jika tidak, maka dilakukan Diefenbach flap.
Lalu jika defeknya di sentral, apakah defeknya itu terdapat expose cartilage? Jika terdapat expose cartilage, maka dilakukan reseksi atau trefinasi dari cartilage, setelah itu dilakukan FTSG. Jika tidak terdapat expose cartilage, maka dapat dilakukan FTSG atau bahkan dengan secondary healing. Lalu jika defeknya terdapat di lobulus, dibagi lagi menjadi dua, apakah itu defeknya kecil atau terdapat laxity yang cukup baik pada lobulus yang tersisa, maka dapat dilakukan primary closure. Tapi jika defeknya besar dan laxity-nya terbatas, maka dapat dilakukan cheek transposition flap. Lalu jika defeknya multi subunit, lalu dibagi dua, apakah pasiennya itu dapat menjalani rekonstruksi multi-stage? Lalu apakah pasien lebih memilih untuk dilakukan autolog ear reconstruction? Maka dapat dilakukan total ear reconstruction. Tetapi apabila pasiennya tidak dapat dilakukan multi-stage reconstruction, atau defeknya terlalu besar untuk autolog reconstruction, atau pilihan pasien sendiri, maka dapat dilakukan rekonstruksi dengan prosthetic ear. Akan dibahas satu persatu. Yang pertama untuk small rim defects dapat dilakukan dengan primary closure. Yang penting diperhatikan pada rekonstruksi ini adalah lining yang sejajar dengan dog ear excision sehingga tidak dapatkan step off. Dengan step off yang kecil saja itu dapat dikoreksi nanti dengan menggunakan fat graft. Lalu yang kedua adalah dengan secondary closure. Jika pericondium masih intak dan tentu saja dengan monitoring yang sangat hati-hati dan dengan wound care yang adekuat, dapat digunakan topical antibiotik selama 10 hari, selanjutnya digunakan petroleum jelly, lalu diberikan non-stick dressing pada malam hari, dan tape harus dihindari. Setelah itu, jika ternyata terdapat expose cartilage tanpa pericondium, maka cartilage itu dapat direseksi saja. Selanjutnya, dapat juga digunakan acellular dermal matrix dengan keuntungan healing yang lebih cepat, tidak dibutuhkan penggantian balutan. Contoh dari acellular dermal matrix ini adalah Integra atau Acel. Dan ini sangat berguna untuk pasien-pasien tua atau pasien-pasien yang mempunyai disabilitas, di mana pasien harus berada di suatu care center yang tidak dapat mengganti balutan sendiri. Lalu untuk small rim defects yang tidak dapat ditutup dengan primer, dapat dilakukan wedge closure atau anti-abah type closure. Ini merupakan penutupan defect yang cukup simpel dengan cara undermining yang cukup luas, yaitu sampai degloving dari telinga, lalu di advancement dengan bilateral chondrocutaneous flaps. Kuncinya adalah dengan undermining sampai kulitnya itu dapat dimobilisasi dan dapat ditutup. Yang terlihat dari ilustrasi gambar ini adalah dilakukan insisi pada bagian yang dengan garis putus-putus hitam ini, lalu dilakukan wedge excision pada bagian defect berbentuk seperti gambar segitiga biru ini. Setelah dilakukan undermining, maka dilakukan mobilisasi dari bagian yang medial ini ke arah defect, lalu kulitnya dapat ditutup dengan primer. Setelah itu yang harus dihindari adalah ear cupping atau significant size discrepancy dari telinga yang kontralateral. Pada jurnal ini dikatakan bahwa tidak dibutuhkan jahitan pada cartilage, hanya dibutuhkan jahitan 5-0 nilon pada external surface dari telinga. Ini merupakan contoh pasien yang menjalani rekonstruksi dengan anti-abah, dan ini merupakan gambaran post-operasi, dapatkan hasil yang memuaskan. Selanjutnya, dengan folded post-auricular dengan two-stage ear flap reconstruction atau Diefenbach flap, baik dilakukan pada defek-defek pada sepertiga superior yang paling baik, tetapi untuk sepertiga tengah juga dapat dilakukan. Dapat digunakan absorbable hemostatic agent bila didapatkan bleeding. Pada pasien setelah 1 minggu diperbolehkan untuk mandi dan dilakukan separasi flap dan elevasi flap 3-5 minggu pasca tindakan yang pertama. Dan untuk post-auricular exposed area dapat dilakukan secondary healing atau dapat ditutup dengan skin graft.
Jadi dari ilustrasi ini dapatkan defek pada bagian ini, bagian area yang di titik-titik biru, lalu diambil kulit dari pos aurikular, lalu ditutup untuk defek yang ada, dijahit, lalu ditunggu 3-5 minggu, setelah itu dilakukan separasi di bagian kulit yang di bagian lateral ini dijahitkan ke belakang, sedangkan untuk defek yang ada di pos aurikular ini dapat ditutup defek dengan skin graft atau dapat ditunggu dengan secondary healing. Ini merupakan contoh pasien yang terdapat defek yang cukup besar pada sepertiga tengah, helical rim dan anti-helix, diambil kulit dari pos aurikular. Ini foto pasca separasi dari FLAP. Lalu untuk defek di bagian tengah, defek dengan signifikan cartilage loss atau expose, sebenarnya hanya dibutuhkan cartilage yang sedikit dari total cartilage untuk memaintain tinggi dan bentuk dari telinga. Untuk full thickness defect lebih dari 50% dapat dilakukan stage posterior auricular flap, dan mungkin cartilage graft dibutuhkan, walaupun sebagian besar dari kasus yang dilakukan oleh senior author ini tidak dibutuhkan cartilage graft. Yang paling sering dilakukan adalah dengan full thickness skin graft atau FTSG ini. Biasanya cartilage itu ditrefinasi untuk membuat vaskularisasi yang baik dan untuk mensupport dari graftnya. Yang dipilih adalah di bagian post aurikular atau di bagian leher, dan graftnya dilakukan bolster 5-7 hari, diberikan salep antibiotik pada bagian eksternal auditory canal untuk meminimalisasi infeksi dari Pseudomonas pada 12-24 jam pertama. Ini merupakan gambaran defek sekitar 50% pada scapha dan antihelical, lalu dilakukan trefinasi. Ini merupakan gambar pasca trefinasi dan pasca FTSG. Lalu untuk defek di external auditory canal juga dilakukan dengan FTSG dan harus diperhatikan dengan baik untuk mencegah adanya circular scar advancement dan external auditory canal stenosis. Dapat digunakan absorbable earwigs atau seperti tampon yang dimasukkan ke dalam external auditory canal, dan dapat diberikan aplikasi corticosporin otik atau ofloxacin selama 5 hari pertama. Lalu untuk lobule defect itu dapat ditutup sebenarnya dengan linear atau dengan jahit primer, walaupun defeknya itu cukup besar. Dan untuk rekonstruksi lobule ini dapat dilakukan juga dengan rhombic flap dari infraauricular neck skin. Dari jurnal yang lain didapatkan inovasi, yaitu dengan menggunakan cartilage dari septum. Yang pertama diukur kira-kira lobulusnya seberapa yang akan ditutup, digunakan dengan cara mengukur dari telinga kontralateral, lalu diambil septum sesuai dengan bentuk yang sudah digambar ini, lalu dibuat flap untuk memasukkan septal cartilage, lalu dilakukan stage yang kedua yaitu separasi, dan di bagian di bagian belakang dapat ditutup dengan skin graft. Lalu untuk total atau nearly total ear defect, prinsipnya adalah seperti rekonstruksi pada mikrotia dengan menggunakan kostokondral atau dengan implan sesuai dengan pilihan dari pasien. Untuk kostokondral, untuk stage pertama diambil dari rib cartilage, lalu dimasukkan ke dalam skin pocket. Lalu untuk yang stage yang kedua, flapnya dielevasi dan diproyeksi, dan di bagian posterior itu di skin graft. Untuk pembuatan lobulus atau tragus dapat dilakukan pada stage pertama atau dapat dilakukan tambahan pada stage ketiga atau stage selanjutnya. Untuk post operasi yang perlu diperhatikan adalah tidak perlu dilakukan penggunaan tape, lalu diberikan mupirocin ointment sepanjang jahitan, dapat digunakan eye patch atau stockinette caps pada kepala 1-2 hari pasca operasi. Pasien prinsipnya dapat mandi dan dapat digunakan ointment 2 kali sehari, kecuali pasien menggunakan booster. Lalu tidak ada antibiotik profilaksis yang diberikan pasca operasi, kecuali dapatkan selulitis atau
infeksi yang parah dapat diberikan antibiotik secara agresif. Untuk tambahan dapat dilakukan fat grafting atau dermal fat grafting yang biasanya untuk memanage step of deformities dengan auricularium yang intact. Caranya adalah dengan mengambil FTSG baik yang color match ataupun yang tidak color match, diambil lalu epidermisnya dieksisi, kemudian dermal fat graftnya itu diambil dan ditaneling ke dalam space yang dibuat di sepanjang auricularium. Untuk diskusinya, rekonstruksi dari telinga itu tergantung pada tujuan dari pasien. Yang kedua adalah lokasi dari defeknya ada di mana. Untuk fungsional dinilai lebih penting daripada estetik, walaupun estetik tidak kalah penting. Lalu untuk defek yang semakin besar defeknya, maka akan semakin tinggi complication rate-nya dengan komplikasi 9% yang tidak jauh berbeda dari studi-studi yang sebelumnya, yaitu infeksi dan partial graft loss. Yang penting adalah dengan membuat framework jika frameworknya hilang. Dengan banyaknya defek dan semakin besar, dapat melakukan skin grafting, local wound care, dan minor undermining. Kesimpulannya, baik komponen fungsional maupun komponen estetik sama pentingnya dalam merekonstruksi telinga, dan setiap defek harus dievaluasi, harus dibuat rencana yang baik berdasarkan dari jaringan yang hilang, ukuran dari defek, dan kebutuhan dari pasien. Untuk algoritma yang telah dibuat oleh penulis dinilai aman, reliable, dan dapat digunakan di berbagai center. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih Ute. Langsung aja ya ke Amira. Amira, udah siap, Mir? Dok, boleh saya share screen, Dok? Boleh, Mir. Terima kasih. Dok, izin mohon maaf, saya dari tadi sempat connecting terus, nanti mungkin di tengah-tengah saya takut tiba-tiba ada yang nge-lag gitu, mohon maaf ya, Dok. Ya, oke. Saya masih di jalan. Bapak pemirsa setia menunggu. Apalagi pulang-pulang ajak Ute lagi. Rian. Kasus nih, nggak mau ikut salvaging, ternyata mau jalan-jalan. Mau praktek kali. Ya sana, biar bisa banyak makan burger lagi. Amin. Kan Amir? Belum, Amira. Oh. Kalau Amira kalau udah mau masuk ya, nggak apa-apa langsung aja ya. Ini saya mau sedikit membahas jurnalnya. Jadi jurnalnya bagus sekali mengenai rekonstruksi telinga. Ini ada adik-adik yang baru masuk nih. Jadi ternyata apa yang di carving sama mereka itu ternyata itu rekonstruksinya tidak sederhana ya, jadi sangat kompleks. Jadi tadi kekhasannya bahwa telinga itu punya bentuk yang khas. Makanya ujian carving telinga karena dia bentuknya ada yang convex, ada yang konkav, kemudian ada yang macam-macam lah ya. Jadi itulah yang harusnya direkonstruksi sehingga pada rekonstruksi total reconstruction itu perlu beberapa tahap. Bahkan yang sederhana saja seperti tadi misalnya primary closure itu, nah ini udah masuk. Primary closure itu sendiri bahkan dibicarakan bahwa kalau terjadi jahitan yang tidak baik maka harus ada jalan keluarnya gitu. Karena apa? Karena bentuk penting. Tapi di akhir jurnal disampaikan juga bahwa jangan lupa fungsinya juga penting gitu. Jadi makanya sebagai dokter bedah plastik kita bukan hanya mengevaluasi bentuknya saja, tapi fungsinya pasien juga penting. Apakah fungsi pendengaran yang mesti kita evaluasi atau fungsi daun telinga sebagai radar penangkap suara sehingga nggak rada budek gitu kalau kita dipanggil gitu. Kira-kira itu. Nanti kita lanjutkan ya. Udah, Mir? Ya, Dok. Ya, Mir, silakan Mir.
Izin saya mulai ya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Dr. Ocha, Bang Rian, Mbak Ute, dan teman-teman sekalian. Pada sore ini saya akan membahas tentang jurnal tentang local flap secara anatomi, teknik, dan aplikasinya. Di sini jurnal ini dibuat oleh Alejandro Michel Miranda dan kawan-kawan dari divisi bedah plastik di Dalhousie University dan Sacred Heart Hospital di Kanada. Dan jurnal ini dipublikasikan pada Plastic Reconstruction Surgery Journal pada tahun 2013. Yang pertama, dari kata flap sendiri itu berasal dari bahasa Belanda yang dapat diartikan sesuatu yang digantung dengan lebar dan longgar dan diikat pada satu sisi saja. Dan dalam plastik dan rekonstruksi surgery di sini, flap merupakan setiap transfer jaringan yang mempertahankan sirkulasi dari intrinsiknya. Maka dari itu, desain dari flap harus memperhatikan suplai vaskularisasinya agar mendapatkan viabilitas yang optimal. Lalu, terdapat beberapa hal yang diperhatikan pada jurnal ini dalam reconstructive challenge. Di sini yang pertama, dapat dipilih prosedur yang paling sederhana dan dapat mencapai tujuan penutupan luka dengan deformitas donor yang minimal dan dapat memberikan rehabilitas maksimum dan menjaga fungsinya. Lalu yang kedua, pilihlah modalitas yang warnanya cocok dengan defeknya. Dengan pertimbangan ini, flap lokal dapat menyediakan modalitas tersebut. Dan yang terakhir adalah operasi yang lebih sederhana. Ini cenderung memiliki resiko yang lebih sedikit dan lebih mudah dikelola, dan karena itu umumnya disukai oleh pasien dan merupakan pilihan dari dokter bedah sendiri. Maka karena alasan-alasan seperti ini, penting bagi kita untuk mengetahui berbagai macam dari flap lokal. Lalu pada jurnal ini dikatakan bahwa flap sendiri memiliki beberapa karakteristik khusus yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikannya. Di sini Cormack dan Lamberti mengklasifikasikan dengan the 6C system, yaitu circulation, constituent. Konstituen itu yaitu dari komposisi jaringannya, lalu construction yaitu tipe pedikelnya, dan metode transfernya, lalu conformation itu dilihat dari konfigurasi geometriknya, contiguity yang merupakan lokasi yang berhubungan dengan defect, dan conditioning yaitu yang berhubungan dengan delay atau expansion. Lalu untuk local flap sendiri diklasifikasikan menurut sirkulasinya ada random, axial, dan local flap perforator. Di sini local flap ada yang random. Untuk random sendiri didesain didasarkan pada bentuk yang geometris. Dan random pattern dari flap di sini bergantung pada plexus vaskular dari subdermal kulit dan dapat diklasifikasikan sesuai dengan konfigurasi geometriknya seperti rhomboid, bilob, PY, Z-plasty atau Y-plasty. Dan dapat juga dari metode transfernya seperti rotation, advancement, atau interpolation atau transposition. Lalu untuk yang aksial itu berdasarkan pada arteri yang secara langsung mensuplai wilayah kulit tertentu, seperti groin flap atau deltopectoral flap dan radial forearm. Lalu untuk yang pedicle perforator flap di sini berdasarkan dari spesifik musculocutaneous atau subcutaneous perforator. Lalu untuk flap lokal geometrik biasanya dilakukan secara random, namun dapat juga diidentifikasi source vessel-nya karena konsep flap perforator ini dapat meningkatkan vaskularisasinya. Seperti contoh
contoh dari flap geometrik. Flapnya itu adalah paracaudal artery, ALT flap, dan submental artery perforator. Di sini masuk ke advancement flap, merupakan flap yang membutuhkan undermining dari jaringannya dan menggeser jaringannya ke depan. Di sini dibutuhkan dari dua lateral insisi. Dengan apabila terdapat dock-ear dapat dilakukan dengan teknik membentuk broad triangle atau Z-plasty. Lalu pada gambar di sini menunjukkan pola yang paling sering dilakukan untuk advancement flap. Di sini flapnya tersebut disesuaikan tergantung dengan pada defek dan area donornya. Lalu untuk di sini broad triangles ini dapat digunakan untuk koreksi dock-ear dengan membentuk segitiga pada sisi lateralnya. Lalu untuk W-plasty di sini dapat menghasilkan scar berbentuk zigzag yang biasanya di sini digunakan untuk revisi scar. Lalu untuk pivot flaps di sini terdapat rotation, transposition, dan interpolation. Dan pivot flap sendiri adalah flap yang dapat bergerak sesuai dengan pivot point-nya. Untuk rotation flap, di sini bagian dari sisi ujung dari flapnya adalah batas dari defeknya. Di sini sisi dari flapnya harus lebih panjang dari defek dengan rasionya 4:1. Lalu biasanya dilakukan pada area seperti malar atau forehead atau scalp. Lalu untuk di jurnal ini juga membahas terdapat yin yang flap. Di sini sorry dok, maaf. Halo dok. Belum keluar itunya, slideshow-nya. Iya dok. Izin saya lanjutkan. Di sini ini yang flap itu merupakan double rotation advancement flap yang luka-luka yang tension. Di sini biasanya untuk pressure ulcer, untuk baik sakral, lalu didesain dengan long S-shape incision. Lalu transposition flap. Di sini yang flap dengan defeknya, dengan flap ini dapat digerakkan menuju ke defeknya dengan sudutnya sebesar 90 derajat dengan sudut derajat maksimalnya. Lalu untuk Z-plasty di sini juga double opposing transpositional flap. Transposition flap di sini adalah flap yang
pertama yang diperkenalkan dengan mathematical approach untuk menyelesaikan masalah pada kulitnya. Lalu prinsipnya adalah untuk mentransfer dari kulit yang berlebih secara transversal dan memindahkan kulit tersebut agar terdapat yang lebih baik, dan biasanya juga dilakukan untuk revisi SCAR juga. Dan pada zat pasti ini dapat kulit ataupun scar. Lalu untuk rhomboid flap di sini Suaranya hilang, Amira. Putus kayaknya Amira ya? Iya, sepertinya terputus, Dok. Ya, kita isi dulu aja ya. Untuk dari Rian barangkali ada komentar Rian tentang paper yang dibawakan oleh UT, juga sebagian yang dibawa oleh Amira. Ya dok, makasih dok. Untuk paper UT e-reconstruction, aku ada pertanyaan nih Teh. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika melakukan operasi di region telinga aurikular? Ya, jadi berdasarkan jurnal ini yang harus diperhatikan pertama adalah anatomi yang kompleks, terus terdapat Teknikalnya apa? cartilage yang harus yaitu framework yang harus direkonstruksi untuk mencegah deformitas di hari selanjutnya. Harus dilakukan pemasangan bolster, terutama jika dilakukan skin graft. Bagus, bolster ya. Jadi kategorinya bolster. Kalau gunanya bolster ini apa sih? Gunanya bolster ini untuk melakukan penekanan sehingga mencegah terjadinya hematom. Apa jika terjadi hematom? Jika terjadi hematom, maka akan sebelum itu cartilage itu hidupnya dari perikondrium. Jadi kalau misalnya cartilage-nya itu tidak hidup akan menjadi nekrosis kemudian fibrosis. Lalu yang kedua, jika terjadi irhematom maka akan menyebabkan
menyebabkan deformitas dari telinga, misalnya cauliflower ear. Ya bagus ya. Jadi urutannya gitu Teh ya. Ada hematom menekan sehingga attachment dari perikondrium itu lepas dari cartilage. Cartilage itu hidupnya dari Perikondrium. perikondrium. Jadi kalau dia tidak ada yang menempel apapun itu, flap, vascularized tissue, maka dia tidak akan bisa hidup. Nah, kalau misalnya ada hematom di depan dan di belakangnya, anterior posterior, otomatis di region ada hematom tersebut tidak mendapatkan vascular supply, sehingga bisa mati. Nah, cartilage mati itu akan terjadi Nekrosis. kalau dia tidak, setelah nekrosis apa yang terjadi? Setelah nekrosis akan fibrotik, Bang. Karena kan dia kan bentuknya keras ya, cartilage bukan keras ya, kayak keras tapi tidak terlalu keras. Ketika dia mati, tidak dapat vascular supply, maka dia akan terjadi resorpsi. Nah, resorpsi yang berlebihan, kalau di auricular framework, dia akan menjadi sebuah yang kamu sebut tadi, cauliflower. Jadi tidak ada bentuknya lagi, dia akan sering. Jadi itu yang perlu kamu perhatikan ketika membuat flap apapun di region telinga. Pastikan cartilage mendapatkan suplai udara yang baik dengan flap atau dengan apapun itu. Nah, syarat untuk misalnya ingin menempel STSG atau FTSG, syaratnya apa? Ada cartilage exposure. Untuk skin graft harus well vascularized bednya. Berarti harus dasarnya perikondrium. Sepakat ya? Oke. Iya, Bang. Terus technical tips yang lain untuk aplikasinya. Untuk penjahitan cartilage dengan apa? Dengan non-absorbable. Kenapa itu? Karena cartilage itu avaskular, jadi harus diberikan prolog. Ya, betul. Jadi harapannya dengan non-absorbable dia lebih kuat. Jahit tendon, jahit cartilage, apapun itu, memakai yang non-absorbable. Kemudian jahit kulit dengan apa biasanya? Jahit kulit juga non-absorbable. Ya. Terus, oke, jadi untuk membuat flap apapun di rekonstruksi telinga itu perlu diperhatikan, selalu dipegang. Ketika misalnya, kadang-kadang ada juga yang tidak memakai bolster, tapi dia memberikan sebuah drainase yang cukup sehingga hematom itu tidak terjadi. Jadi pada intinya tidak boleh ada hematom. Pastikan tidak terjadi hematom. Kalau ditemukan hematom, apa yang mau dilakukan? Jadi bolster nih, ternyata hematomnya ada tempat lain. Segera dievakuasi dan dipasang bolster lagi. Ya betul, di aspirasi cukup rasanya ya. Di aspirasi, kemudian ditekan. Tidak perlu bolster lagi. Mungkin bisa juga di bolster. Oke, kemudian tadi kan udah lengkap tuh dari A to Z. Kalau di Indonesia, kalau kamu sekolah nanti makin lama, kamu akan melihat bahwa sebetulnya kasus cancer tidak ada di institut kita. Begitu pula di Bandung, atau di Surabaya beda lagi. Cuma di Bandung, di Jakarta rasanya cancer jarang. Rata-rata adalah kasus trauma, jadi kasus fresh. Ya, tadi defek dimanapun kamu udah pelajari, labnya itu bisa diaplikasikan. Pertanyaanku, kalau ada total ear amputation, apa yang kamu lakukan? Jadi nggak ada tuh. Karena cancer kan kasusnya. Kamu akan lebih mungkin mendapatkan kasus traumatic ear daripada cancer ear karena existing. Kalau ear amputation total, apa yang kamu lakukan? Mungkin sesuai dengan misalnya prinsip traumatic amputation lainnya, dilakukan preservasi pada amputi dengan cara dimasukkan ke dalam kantong plastik, lalu kantong plastiknya dimasukkan ke dalam es batu untuk dipreservasi. Lalu jika memungkinkan dilakukan replantasi. Oke, ternyata dia crash injury, hancur banget pembuluh darahnya. Tapi cartilage tampaknya masih utuh, kotornya sedikit bersih. Apa yang kamu lakukan?
crush injury tapi cartilage-nya masih utuh. Ya. Tadi kamu udah sebutkan ada seperti mikrotia. Nah, membentuk mikrotia itu kan susah-susah gampang ya. Iya. Dari RIP ada donor cell mobility yang baru. Jadi apa yang kamu bisa lakukan ketika ini tidak unreplantable, tapi kamu ingin melakukan sesuatu gitu supaya tidak menambah donor cell mobility. Mungkin cartilage-nya bisa kita pakai untuk framework-nya, Bang. Gimana cara yang makin? Sama seperti prinsip mikrotia stage pertama, tapi pakai cartilage dari amputinya itu. Oke, terus kan berarti diapain dulu tuh dari amputinya? Apa yang kamu lakukan dengan amputinya? Amputinya dibersihkan, lalu kita dibersihkan dari debris-debris yang ada, lalu kulitnya kita buang. Kita buang, betul. Kemudian sama perikondriumnya. Oke, cartilage perikondrium terus diapain? Terus ditanam ke dalam kulit untuk nanti kita elevasi flapnya. Oke, istilahnya di banking ya, Pak. Di banking, ditanam di banking. Tanamnya di mana? Tanamnya di bagian retroaurikular. Ya, bisa di retroaurikular. Ada juga kasus yang sedikit microsurgery ya, dia tanam di forearm, terus dipindahkan dengan cara seperti radial forearm. Jadi bisa seperti itu ya. Kamu kan udah nyebutin semua tadi cara-caranya, itu bisa dipakai semua di kasus trauma yang bakal kamu temuin nanti. Oke, pertanyaan selanjutnya. Karena kasus trauma ya, kamu akan nemuin di IGD supaya aplikatif ilmunya. Gimana sih cara melakukan ear block? Ear block jadi dilakukan di tiga titik di bagian depan tragus, lalu di bagian superior sama di bagian inferior. Jadi ada bersilangan gitu, Bang. Oh ya, bagus. Ya itu ya caranya ya. Jadi pada dasar ya, untuk pekerjaan ear itu lokal aja bisa. Kamu dengan ear block itu pasien tidak akan kesakitan. Kamu bisa melakukan dengan nyaman, pasien juga nyaman. Jadi nggak perlu GA, kecuali kamu mau replan. Itu baru gitu. Terus tips selanjutnya dari aku, kalau mau tindakan di telinga, jangan lupa kasih penyumpal telinga. Apa, Bang? Penyumpal telinga. Oh ya. Sumpal ke atas. Jadi pasien nyaman. Kamu kan melakukannya lokal. Dan dia biasanya kotor juga. Jadi sumpal telinganya baru kamu tindakan. Oke, kamu ada mau ditanya nggak? Sambil nunggu Dr. Ocha. Aku mau tanya tadi ada bagian yang dia bilang dia nggak jahit cartilage-nya, jadi dia langsung jahit kulit. Itu kira-kira ada pertimbangannya nggak ya, Bang? Logikanya harus dijahit ya. Kalau nggak dijahit, keplek ya. Iya. Jadi kayak ada step off gitu, bisa patah gitu. Kebayang ya? Iya, makanya tadi agak bingung soalnya dia bilang dia nggak jahit cartilage di waktu ngelakuin antiabah. Dia hanya jahit external surface of the ear. Ya mungkin ada beberapa part, contohnya di helix. Menurutku di helix kalau dia wedge gitu, mungkin nggak perlu dijahit cartilage ya. Kulit aja cukup, karena dia kan tidak akan berubah posisi. Cuman kalau dia sahabat karena anti helix, karena helix, aku rasa harusnya dijahit ya cartilage. Kalau enggak dia akan keplek, halus. Ada yang mau tanya nggak yang lain? Terusnya belum datang. Udah. Amira mungkin. Udah. Ya dok, silakan. Oke, baik. Makasih diskusinya, Rian. Ya. Bagus diskusinya dan presentasinya. Jadi segala kemungkinan bisa terjadi pada telinga ini, sehingga kita perlu melakukan rekonstruksi mulai dari
yang sederhana sampai dengan rekonstruksi yang total loss seperti yang sampaikan tadi. Bahkan kadang-kadang kita sampai pada kondisi yang memang spare part surgery, jadi telinganya hanya diambil cartilage, framework-nya, kemudian disimpan dalam tempat yang tepat, kemudian baru dijadikan seperti apa ear reconstruction atau apa mikrotia ya gitu. Jadi saya mau menekankan yang pertama adalah untuk telinga ini armamentariumnya itu banyak gitu untuk melakukan. Jadi mulai dari tadi sampaikan ada skin graft, ada cartilage graft, kemudian ada flap sederhana yang namanya antiabah, kemudian ada flap dari posterior, kemudian flap untuk membuat lobulus dan lain-lainnya. Jadi modalitas di situ juga perlu dilakukan, bisa dipakai. Kemudian beberapa hal yang detail itu juga disampaikan di situ, misalnya perforating cartilage, ingat nggak? Ya. Ingat? Jadi tulang rawanya dibolong-bolongin, ada nggak di situ? Ya, jadi itu untuk meningkatkan vaskularisasinya. Jadi kenapa sih kalau kita buatkan graft, kalau sebanyak itu maka akan hidupnya akan susah gitu. Kalau susah nanti dia akan lisis dan membuat diserap dan bisa kontraksi. Tetapi kalau dia dibuat tidak banyak yang diserap, artinya karena tulangnya itu dibuang dalam bentuk bolongan-bolongan, maka dia tidak akan membuat bentuk yang deformitas. Jadi seperti ingat kan kalau kita ambil cartilage graft untuk membuat rekonstruksi hidung, membuat alanasi itu kan nggak dikasih graft tulang dari mana lagi ditaruh di situ gitu kan, kita biarkan saja. Yang penting ada frame utamanya tetap ada seperti helixnya dan lain-lain. Begitu juga pada telinga, mungkin tidak semuanya tapi Bapak dibuat bolong-bolong supaya kehidupannya lebih bagus. Yang diberi makan tidak terlalu banyak istilahnya itu. Kemudian jahitan tadi, jahitan pada antiabah. Antiabah itu jahitannya memang idealnya dijahitkan si cartilage-nya pada helix. Tapi pada honha segala macam itu tidak perlu dijahitkan, karena kalau helixnya dijahitkan itu dia sudah cukup. Atau bila tidak dijahitkan maka jahitan luarnya itu, kalau jahitan dalam harus pakai non absorbable ya, karena cartilage itu dijahitkan dengan non absorbable suture. Kemudian kalau memang tidak dijahitkan maka yang dijahitkan adalah kulit bersama dengan cartilage-nya sekalian. Tapi dibukanya lebih lama. Biasanya yang lebih baik itu untuk tadi kan diomongin ada risikonya terjadi kulit yang inversi masuk ke dalam yang kemudian akan direvisi dengan fat graft atau dermal graft ya. Nah, itu bisa diakali dengan cara penjahitan matras vertikal pada jahitan. Jadi sangat penting membuat si telinga itu terlihat kontinu, tidak ada kelihatan defek. Yang perlu juga diperhatikan adalah batas tadi. Batas selain anatomi, jangan lupa batas-batasnya juga, batasnya seberapa sih? Karena tuh telinga kan tadi penting simetrisasi. Kalau kita bikin foto dari depan itu nomor 1, kita mesti lihat telinganya kiri dan kanan sama. Itu basic fotografi kan. Jadi artinya telinga itu penting. Kalau sama berarti nomor 1 kita mesti tahu tuh batas anatominya telinga tuh apa sih? Ujung tip helix itu apa sih, sampai di mana sih, sebatas apa sih? Kemudian tragus tragus di mana, kemudian lobulus di mana. Jadi anatomi itu mesti dipikirkan kembali, sehingga kalau ternyata kita sial tidak punya telinga yang sehat, maka kita bisa tahu buat anatomi telinga by rules itu seperti apa. Jadi anatomi penting, kemudian macam-macam komponen-komponen pada telinga juga penting, anatomi telinga juga penting, kemudian modalitas yang bisa dilakukan pada itu juga bisa dikerjakan apa saja itu juga penting gitu, sehingga didapatkan tadi bentuk dan fungsi dan bentuknya yang baik. Ya. Saya pikir itu sih beberapa hal yang mengenai detail-detail tadi sudah disampaikan oleh Rian mengenai bagaimana sih kita melakukan operasi, tapi itu operasinya nggak boleh gagal gitu. Jadi di TASA ini kan kita biasa melakukan operasi transplantasi, Rian bilang transplantasi, free tissue transfer ya, memilihkan jaringan. Artinya apa? Level di bawahnya graft pun juga harus begitu detailnya sehingga dia
berhasil dengan baik. Bagaimana mesti menekan dan lain-lainnya. Kemudian kalau buat skin graft juga, skin graft tadi saya senang sekali di 2 presentan sudah menyampaikan bahwa ya oke, skin graft itu ada take-nya harus bagaimana, tapi di tengah-tengah menyampaikan bahwa estetik atau kontur, warna itu juga diperhatikan. Itu plastik surgery banget itu. Jadi di antara kesibukan kita memilih skin graft, sulitnya melakukan skin grafting pada mereka residen yang baru-baru, dari awal sudah dipikirkan mengenai kualitas estetik yang baik. Itu yang menurut saya kali ini kita sudah punya pemikiran seperti itu di residen kita. Zaman saya sendiri, saya pernah mendapat teguran karena skin graftnya tidak sama warnanya dengan yang diharapkan. Jadi itu saya selalu ingat itu, dan mudah-mudahan residen kita juga dengan kita berulang-ulang kita menyampaikan ini, bahwa itu juga suatu hal yang penting. Bukan hanya bagus, bukan hanya sukses, tapi juga apakah pasien puas. Artinya apa? Artinya juga warna juga sangat penting. Kemudian apalagi ya? Presentasinya bagus, cukup jelas. Saya sekali lagi saya kayak baca buku gitu, baca buku tentang telinga. Mudah-mudahan ini bermanfaat di semua stase, baik stase di kraniofacial yang punya mikrotia, kemudian juga stase rekonstruksi mikro maupun lainnya yang perlu untuk merekonstruksi telinga. Dan jangan lupa bahwa kalau saya ingatkan lagi nih, tadi juga ada flap dari Amira, bahwa kalau kita membuat suatu flap atau skin graft, maka jangan lupakan defek donor. Defek donor itu sangat penting di era sekarang ini. Baik defek donor dalam bentuk defek donor betul-betul, atau misalnya defek donornya, oh dok, defek donornya dapat di jahit primer misalnya gitu. Nah itu jangan berhenti sampai di sana. Tapi kalau jahit primer ada deform nggak gitu? Apakah nanti rambut jambangnya maju ke depan? Apakah telinganya tertarik ke bawah? Apakah dan lain-lainnya. Jadi itu juga mesti juga diperhatikan agar kadang-kadang kita memilih flap jauh atau skin graft dari tempat lain yang jauh itu karena hal tersebut gitu. Jadi sekarang juga eranya defek donor yang dipikirkan, sehingga itu juga mesti jadi pemikiran kita gitu. Gimana sih caranya supaya dapat kulit yang konturnya sama? Ada namanya glabrous skin, ada kulit yang memang dicari yang dia akan menimbulkan warna yang berbeda, misalnya pada rekonstruksi areola mame misalnya. Jadi itu juga mesti dipelajari. Saya pikir itu tambahan dari saya. Nah, ada lagi Rian? Udah dok. Amira mungkin Amira. Langsung aja kali Amira. Oh, Masih dok, banyak tadi Mir. beberapa kali terputus dok. Masih banyak nggak Mir? Lumayan sih dok. Lumayan nih, sebelum maghrib masih punya 10 menit nih. Ya, 10 menit aja ya dok ya. Ya boleh, 10 menit Mir. Saya share screen lagi dok. Saya lanjutkan. Ini sepertinya terputus di sini. Ketika rhomboid flap. Jadi untuk rhomboid flap sendiri di sini biasanya dibentuk sudut 120 derajat dan 60 derajat. Di sini harus ada 2 sudut sudut ini, dan biasanya dilakukan pada kulit-kulit yang memang banyak kelebihan kulit pada pasiennya. Dan di sini juga defeknya biasanya sirkular dan sampai heksagonal. Dan selanjutnya ada below flap. Di sini below flap adalah rotation flap yang biasanya
dilakukan dengan 2 transposisi flap dengan sisi yang lebih kecil pada di bagian bawahnya. Lalu pada below flap sendiri, di sini banyak ada ketidakунtungannya, yaitu dapat terjadi trapdoor dan dapat Hilang lagi sepertinya, Dok. Ya, saya ingin ulang lagi nih suaranya. Apa dicari waktu lain lah Amira, karena ini menurut saya bagus Amira bawakan ini basic sekali dan mengingatkan kembali mengenai basic flap dengan cukup detail menurut saya, karena ada gambarnya, ada desainnya. Saya aja masih belum bosan-bosan tuh ngelihatnya. Mir, halo Amira. Amiranya keluar kalau nggak. Keluar ya. Si connecting kata. Kita simpan aja deh Amira. Sayang kalau dipotong-potong dengan waktu yang terbatas. Ya, Dok. Ya. Ntar nunggu dia masuk. Udah masuk apa namanya Dita, hostnya Dita nih. Belum, Dok. Sebentar, saya masih kontak sama Dokter Amira di WhatsApp, Dok. Dia minta masuk aja, cuma nanti presentasinya kita majukan buat yang berikutnya aja. Baik, Dok. Oke. Iya. Sayang nih Amira belum bisa membawakan semuanya, padahal saya mau kasih PR sebetulnya buat semuanya ya, buat UT juga kalau mau recall lagi begitu. Jadi sebaiknya kalau flap itu kan selalu kalau nama asalnya kan memindahkan satu jaringan memindahkan suatu segmen jaringan. Segmen jaringan itu artinya segmen bisa kulit, bisa otot, bisa kulit otot, bisa tulang, bisa nerve dan sebagainya. Satu segmen jaringan satu tempat ke tempat lainnya dengan membawa serta pembuluh darahnya. Jadi selalu yang dikatakan itu yang selalu diingatkan adalah pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya, kalau kita bicara pembuluh darahnya, maka kalau kita bahas ini suatu yang paling sederhana, dia hidup dari subderma plexus. Artinya bahwa eksisinya atau harvestingnya ada di bawah subderma plexus. Bisa tebal sampai ke fascia bila diperlukan atau cukup sampai jaringan lemak. Jadi itu basic yang paling penting dari memelihara pembuluh darah. Tetapi sebenarnya yang juga penting itu kalau kita sudah tahu secara anatomi dan bagaimana melakukan penyelamatan pada pembuluh darah yang akan dijadikan sumber kehidupan flap, maka berikutnya adalah kita mesti belajar geometri. Geometri itu sangat penting, dan geometri itu tiap orang berbeda-beda. Ada seorang yang punya kemampuan 3 dimensi yang sangat hebat sehingga dia bisa tahu tuh ini pindah ke sini jadinya seperti itu. Tetapi sebagian besar kita semua tidak punya kemampuan seperti itu gitu. Sehingga itu mesti dilatih, mesti dipelajari dengan latihan. Jadi kalau bisa lagi pulang dari sekolahan gitu lewat lampu merah, beli itu kanebo 10.000. Beli kanebo 10.000, terus cari kardus Indomie, terus kanebonya diikat atau dijegrek Indomie. Kemudian gambarnya desain satu flap, kemudian coba dipindahkan.
Apa yang akan didapatkan? Yang pertama adalah geometri dalam hal ukuran. Ini pernah juga kita diskusikan di stase sebelumnya. Ukuran itu sangat penting. Bahkan kadang-kadang kita perlu menambahkan sedikit supaya dia bisa menutup defek. Jadi kalau ada ada flap, and then ada graph di tempat defek yang harus ditutup oleh flap, itu sebenarnya itu suatu kegagalan dalam kita membuat flap. Karena itu desain ukurannya tidak tepat. Jadi bagaimana caranya? Harusnya graph itu atau sekunder graph itu ada di tempat donor, bukan tempat flapnya. Jadi harusnya seperti itu. Jadi apa yang kita rencanakan tutup flap harusnya tertutup semua. Artinya ukurannya mesti baik. Kemudian yang kedua yang juga sangat penting adalah bagaimana si flap itu waktu berpindah itu membawa serta jaringan sekitar mana, daerah mana ikut dibawa serta. Jadi mana yang juga ikut maju, mana ada yang tension. Nah itu juga masih dinikmati. Saya bilang dinikmati supaya kita tahu bahwa oh ini yang kira-kira tertarik. Oh berarti daerah sini akan terdistorsi. Tapi tadi Amira tuh udah menunjukkan suatu rhomboid flap dengan 4 kemungkinan asal flap. Bisa dari kranial kiri kanan, caudal kiri kanan. Nah kalau dibikin seperti itu, mana daerah yang akan tension, mana yang akan berubah posisi dan lain-lainnya. Jadi akan lucu tuh kalau kita bilang, dok sudah saya pincing gitu, tapi yang dipincing adalah tempat yang bukan tension gitu, adalah tempat yang tidak tension. Jadi sangat nggak tepat. Makanya mesti belajar bahwa kalau ini begini, yang akan tension ini, berarti yang loose ini, berarti daerah sana mesti tidak tension seperti itu. Jadi jangan sampai ada kesalahan desain dan kesalahan pemilihan lokasi flap sehingga dia tension. Kalau tension nggak bisa ditutup. Lain halnya kalau nanti kita ada salah yang kedua adalah salah dalam melakukan desain atau arah. Karena sekunder defek yang harus ditutup itu kan harusnya sejajar dengan lipat-lipatan kulit. Itu bagaimana caranya itu juga mesti dicobakan. Tapi paling tidak langkah awal ini menurut saya buat para pemula itu bagaimana kita membuat geometri yang baik sehingga flap itu dapat tertutup dengan baik. Kemudian daerah mana saja yang akan dikorbankan akan ikut terbawa bersama dengan flap tersebut. Nah itu mesti dicoba. Jadi saran saya weekend ini beli kanebo terus begitu dipotong-potong, lihat nanti dinikmati. Tahun 2006 ya, 2006 semua residen dikasih itu jok kursi sama Dr. Gentur waktu itu KPS. Beliau semua suruh buat flap lokal gitu. Nah, itulah dasar yang mendasari bahwa kita mengerti bahwa oh ini pindah ke sana, ini pindah ke sana, ini seperti itu. Hal yang remeh tapi akan sangat bermanfaat sehingga kita semua tidak akan melewati fase keringetan karena defek tidak bisa ditutup karena salah desain. Itu yang paling penting. Jadi pengalaman di percobaan itu lebih penting daripada kita menutup defek mengerjakan pada pasien langsung, kasihan pasien. Sepertinya itu aja masukan dari saya. Amira, makasih. Ini sementara kita potong dulu, Mir, karena menurut saya dok, maaf dok. Nggak apa-apa. Menurut saya presentasi Amira bagus, sangat basic. Ya tapi nanti kalau PR berarti kan modul Amira berikutnya yang harus dipresentasikan bisa jadi satu sekalian tuh, Mir ya. Barangkali karena masih ada lagi. Jadi tugas kamu di ada beberapa dok. Dasar ini nomor 1 adalah kamu harus mempush kami untuk menemani presentasi. Jadi bukan mengenalkan kegiatan klinik, tapi utamanya adalah presentasi, kegiatan kliniknya itu nomor sekian gitu. Nanti kalau sudah masuk plastik baru kegiatan kliniknya yang banyak. Ya, menurut saya ini awalan yang bagus, presentasi sangat menarik. Saya balik lagi cerita kayak baca buku gitu. Buku yang disadur ini, gue dari mana sih? Sangat menarik sekali. Jadi dan saya katakan mesti dicoba. Jadi kalau Amira sudah lihat, tadi kan contohnya aja orang pakai bikin flap rombo itu kayak pakai kanebo ya. Nah itu kenapa nggak kita coba? Tidak akan pernah bisa. Pengalaman itu datang dari melihat. Pengalaman harus datang dari tangan sendiri. Ya daripada keringetan karena pasien nggak bisa tutup defeknya, lebih baik kita sakit kepala dengan kanebo yang kita coba. Karena itu masih banyak kesempatan berikutnya. Saya pikir itu ya. Rian ada lagi ya? Rian udah jalan ya? Udah sepertinya dok. Udah sama pasien. Oke, makasih banyak Ute.
presentasinya, sharingnya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amira juga terima kasih. Mas Sayang terpotong, cuman saya masih ingin mendengarkan lagi buat kita sama-sama belajar. Nggak bosan-bosan kita belajar yang basic, karena dengan yang basic itu kita akan bisa melangkah lebih tinggi dengan semua lebih aman, lebih safe. Tidak ada burung yang tiba-tiba dia bisa terbang atau ikan yang tiba-tiba bisa berenang cepat kalau dia tidak mulai dengan belajar. Buat yang lainnya terima kasih, semoga bermanfaat, jadi pemicu kalian masuk di bedah plastik. Dan buat teman-teman sekalian, selamat beraktivitas di era ini, stay safe, tapi juga jangan lupa pelayanan buat pasien, kalau untuk pasien yang sangat memerlukan sangat patut untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Dita, terima kasih untuk persiapannya. Jangan bosan-bosan. Baik, Dok. Baik, kita tutup ya. Makasih banyak semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.